Puji Tuhan. Saudara menikmati pujian penyembahan hari ini, amin. Wah, coba lihat kiri kananmu, bilang kepadanya, kepada orang di kiri kananmu, aku bersyukur, aku diberkati dan aku senang melihatmu. Wah, ya. Boleh salam kiri kananmu, bilang aku bersyukur, aku diberkati dan aku senang melihatmu. Baik, baik, puji Tuhan. Ya, silakan cari tempat duduk di mana saudara ada. Kita bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan. Baik, baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, ya. Ya, tempat di mana saudara boleh duduk tenang, ya, boleh. Baik, puji Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan, amin. Wah, baik, saudara. Hari ini dunia memperingati sebagai Jumat Agung. Nah, saudara, ini menarik. Kemarin anak kami, Sean, waktu ke sekolah, dia bertanya, apa sebenarnya artinya itu, Papa? Kenapa dalam momen Paskah ini ada orang berkata tentang apa? Rabu Abu, terus Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Kebangkitan. Apa sih sebenarnya? Betul ya? Saudara pernah dengar itu enggak? Nah, sebenarnya itu semua tidak ada tertulis dalam Alkitab. Rabu Abu tidak ada ditulis seperti itu ya. Tetapi itu menjadi sebuah tradisi, sebuah kebudayaan yang menolong orang untuk mengingat kematian dan karya Kristus. Ya, saudara, apa yang terjadi budaya Rabu Abu, Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung dan semua itu tidak termaktub di dalam ibadah kita secara khusus Kristen Protestan, tetapi kita harus mengerti kenapa itu terjadi. Kenapa itu bisa diperingati. Memang tradisi Katolik memperingati itu dengan sangat jelas. Namun apakah di balik itu? Rabu, supaya saudara tahu dengan cepat saja, Rabu Abu itu diperingati 40 hari sebelum yang namanya Paskah. 40 hari sebelum Jumat Agung itu. Dan kalau kita geser ke tahun ini, itu tanggal 18 Februari 2026. Rabu Abu itu diambil sebagai momen di mana orang mengingat kematian. Karena apa? Allah menciptakan manusia dari apa? Debu tanah. Jadi pada waktu itu apa yang terjadi? Konsep debu, sama-sama bilang debu. Mengingatkan manusia akan kematian, mengingatkan manusia bahwa semuanya ada batasnya. Sehingga manusia mengingat Tuhan yang tak terbatas. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu adalah yang namanya daun palem itu dibakar, debunya itu ditaruhlah di dalam di dahi dan seperti itu ya. Itu menolong untuk mengingat. Karena di kitab Mazmur memang pernah disampaikan bahwa mencampur abu dan minyak itu lambang di mana seseorang mengalami pertobatan. Dia tahu kematian akan datang. Seringkali kematian itu membawa seseorang kepada pertobatan. Itu ya. Lalu masuk ke Minggu Palem. Sama-sama bilang Minggu Palem. Minggu Palem adalah hari Minggu terakhir sebelum Yesus disalib. Dia masuk menuruni Yerusalem. Dan Minggu Palem itu diperingati karena apa? Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang melihat Tuhan Yesus menaiki keledai, dia masuk kepada kota Yerusalem, dia menuruni karena itu jalan menurun. Maka apa yang terjadi? Orang-orang mengangkat daun-daun palem, sama-sama bilang daun palem. Kenapa harus daun palem? Kenapa bukan daun yang lain? Daun palem itu adalah simbol kemenangan. Daun palem itu dipakai untuk parade. Daun palem itu dipakai untuk menunjukkan penyambutan terhadap seseorang yang agung dan besar. Itu sebabnya pada waktu itu orang-orang mengambil daun dan meletakkannya di jalan. Dan akhirnya Yesus dengan keledai memasuki yang namanya Yerusalem. Itu hari Minggu. Lalu masuk kepada Kamis. Kamis Putih, kenapa harus ada Kamis Putih? Kenapa bukan Selasa Putih? Kamis Putih itu diperingati sebagai hari di mana Yesus ngapain? Melakukan perjamuan kudus. Dia melakukan basuh kaki kepada murid-muridnya dan dia melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dan itu adalah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena besoknya Yesus akan pergi ke Taman Getsemani, dia berdoa dan di sanalah dia ditangkap dan diserahkan dan akhirnya kita tahu Jumat, Sabtu dan Minggu sampai akhirnya Jumat itu hari penyalipan dan sampai akhirnya kebangkitan.
Kurang lebih seperti itu, supaya saudara nggak bingung. Kenapa kami nggak merayakan Rabu Abu? Kenapa kami nggak merayakan ini? Dulu waktu saya kecil sering diledekin, orang Kristen sering diledekin. Apa itu? Rabu Abu, Minggu Palem, Jumat Agung, Sabtu Seru, gitu ya. Diejek-ejek. Sekarang kita paham bahwa semua itu adalah hal-hal yang dibuat untuk mengingat kita, serangkaian hal untuk mengingat kematian Kristus. Karena apa? Yesus bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi itu menolong gereja atau orang percaya untuk mengingat Kristus. Tetapi itu tidak harus dirayakan. Gitu loh ya. Nah, baik, itulah sedikit informasi supaya saudara paham. Nah, sekarang kita bahas firman Tuhan. Judul khotbah hari ini di dalam Jumat Agung adalah Korban Agung dan Malaikat Maut. Korban Agung dan Malaikat Maut. Saudara, ini mengapa ini penting? Supaya saudara paham bahwa yang namanya Paskah, sama-sama bilang Paskah. Sekali lagi Paskah. Orang bertanya, Paskah itu hari apa sih? Begitu ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 11, di sanalah kata-kata tentang Paskah ini dan aturan mainnya disebut. Paskah ini disebut, diterjemahkan dari bahasa Ibrani namanya Passover. Passover. Terus, kenapa Paskah hari ini? Saudara lihat nggak? Orang-orang kalau bilang selamat Paskah, bule-bulean. Dia bilang apa? Happy Easter. Terus kita orang percaya bilang apa? Wah, Easter itu bahaya. Gimana ya Pak Pendeta? Bisa nggak ngomong Happy Easter? Nah, saudara bilang, soalnya ada tulisan bahwa Easter itu dari penyembahan berhala yang menggunakan kata Istar di Jerman, yang lambangnya apa? Kelinci dan telur. Sehingga perayaan Paskah hari-hari ini menggunakan telur. Saudara akan kaget karena apa? Di Alkitab sendiri, di dalam Kisah Para Rasul 12, kita buka dulu supaya saudara tahu sama-sama tentang informasi. Sama-sama bilang informasi. Sekali lagi informasi. Kenapa ini penting? Supaya saudara bisa menjawab orang lain. Coba buka dulu Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat yang keempat. Saudara, di sini menarik sekali. Keluaran 12 ayat yang keempat. Oke, kalau sudah ketemu kita baca 1, 2, dan 3. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Baik, saudara yang punya Alkitab di handphonenya, coba saudara buka kitab Kisah Rasul 12 ayat 4 ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Coba lihat. Sudah? Atau bisa munculkan di sini? Kisah Rasul pasal 12 ayat yang keempat. Nanti baru Keluaran 12. Mirip-mirip memang. Kisah Rasul 12 ayat yang keempat. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara akan temukan kata Paskah di situ menggunakan kata apa? Nah, coba bahasa Inggrisnya, saudara akan temukan di situ ditulis dengan kata apa? Easter. Disitulah satu-satunya kata di dalam Alkitab yang menuliskan Easter, King James Version menuliskannya. Dan waktu itu dituliskan, banyak teologia bersilang pendapat. Yang benar mana sih? King James menerjemahkannya Easter. Tetapi kalau diambil kata Latin atau bahasa di dalam perjanjian baru, itu bukan dari Easter. Tetapi dari apa? Paskah, dari Pesak. Terus kenapa bisa Easter? Nah, disinilah silang pendapat. Dan akhirnya ditemukanlah sebuah penelitian bahwa dulu abad yang ke-7, sama-sama bilang abad ke-7, sampai abad ke-8, ada seorang teolog dari Anglo-Saxon, dia ngomong seperti ini, bahwa ketika kekristenan itu sampai ke Jerman, mereka merayakan yang namanya
Paskah ini. Dan ternyata pada saat itu di daerah itu ada sebuah perayaan yang dilakukan oleh bangsa itu. Nama teolog itu adalah Venerable Bede. Dia ini yang melihat bahwa bangsa ini merayakan sebuah namanya sebuah perayaan ucapan syukur karena mereka melihat sebuah kesuburan. Mereka mengungkapkan kesyukuran mereka. Mereka membuat pada saat itu mereka menyembah berhala namanya Dewa Oester. Dan inilah yang dikaitkan dengan Easter. Dan di Jerman bahasa ini sebenarnya Oes itu dari East, dari timur. Dan saudara inilah yang berkembang menjadi Easter. Tapi saudara tahu sendiri bahwa Paskah bukan dimulai pada abad ke-7. Paskah sudah dimulai ribuan tahun sebelum yang namanya Yesus hadir di muka bumi. Jadi bisa jadi, sama-sama bilang bisa jadi. Sekali lagi, bisa jadi. Kita langsung anti dengan hal itu. Easter ini bisa jadi kalau perspektif misi seperti yang kami lakukan, seringkali Allah menunjukkan kemuliaannya dalam budaya-budaya tertentu yang pada akhirnya itu nanti menjadi cerita kepada Yesus. Itu maksudnya. Jadi daripada kita berdebat, lebih baik kita mengambil konteks misiologi bahwa Allah bisa menggunakan budaya orang-orang tertentu untuk merujuk kepada Allah itu sendiri. Amin. Nah gitu loh ya. Jadi saudara-saudara bingung. Kata Easter di dalam bahasa Inggris Alkitab hanya di situ, yang lain tidak ada. Jadi kalau mereka muncul di abad yang ke-7, abad ke-8 ngomongin seperti ini, gak apa-apa. Karena pada saat itu memang yang namanya Rabi Venerable Bede ini berusaha untuk menjangkau suku itu sehingga dia tarik perayaan mereka kepada perayaan Kristus. Begitu loh. Nah, jadi Venerable ini mau bawa yang kau rayakan itu lebih daripada dewa kesuburan, lebih daripada kelinci, lebih daripada telur. Ada yang lebih besar daripada itu, yaitu siapa? Kristus yang mati. Itu konsepnya, itu konsepnya. Nah saudara, inilah yang terjadi. Sehingga ada penggalian yang namanya arkeolog-arkeolog tahun 1800, tahun 1800 ditemukan ada kitab-kitab kuno, yaitu suku bangsa daerah tertentu yang menyembah Dewa Oester ini. Dan itu dikaitkan dengan yang namanya orang Jerman tadi, karena memang di sana di daerah Eropa dengan Easter. Jadi sudah paham ya? Jadi saudara sudah, mau dia bilang Easter kah, mau bilang apa, tetapi kita tahu sama-sama. Kita mau referensi yang namanya Paskah itu kepada Kristus. Mari buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-5. Paskah kita ini siapa sebenarnya? Bagaimana Paskah ini kita maknai? Mari kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-5. Kita baca sama-sama. Mana itu? 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Oke, sampai ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Yuk, semangat kita baca. 1, 2, dan 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi apa? Adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Yaitu siapa? Kristus. Oh, anak domba Paskah kita siapa? Kristus. Coba baca. Siapa anak domba Paskah kita? Kristus. 8. Karena itu marilah kita apa? Berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tak beragi. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Oke. Saudara dengar baik-baik. Angkat kepala saudara supaya saudara paham. Apa ini Pak Pendeta jelaskan? Dengar baik-baik. Saya juga gak ngerti dulu-dulu kenapa sampai yang namanya dikatakan firman Tuhan ini yaitu adonan yang baru, terus dikatakan hidupmu tidak punya ragi lagi, pakai domba Paskah. Apa ini sebenarnya? Oke ya, dengar baik-baik, sama-sama bilang tradisi.
Saudara, kita akan belajar tradisi yang akan menolong kita mengalami firman Tuhan itu apa. Jadi gini, bagi bangsa Israel, mereka merayakan Paskah itu beda dengan kita. Lihat ya, kita sudah lihat tadi, anak domba Paskah kita siapa? Kristus. Coba kita lompat ke kitab Keluaran pasal 11. Nanti di sana kita akan temukan apa maksudnya adonan ragi itu. Ayo sama-sama. Saudara dengar baik-baik, jangan bosan baca Alkitab. Karena saudara harus lihat ini supaya saudara paham. Supaya nanti ketika ditanya, apa soalnya itu? Karena banyak kali anak Tuhan secara khusus gereja aliran seperti kita ini, ketika ditanya dibilang yang penting ada dalam Alkitab. Percaya saja gitu loh ya, percaya saja. Yuk sama-sama lihat Keluaran pasal yang ke-11. Oke, supaya kita nggak panjang membahasnya. Dengar ke depan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, mereka ditawan di Mesir, betul? Selama berapa tahun? 400 tahun. Apa yang terjadi? Bangsa itu berteriak kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mendengar. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan membangkitkan seorang bernama siapa? Musa. Siapa namanya? Musa. Artinya diambil dari air karena memang waktu itu apa yang terjadi? Yang namanya Raja Fir'aun pada waktu itu. Karena dia lihat bangsa Israel ini makin hari tambah banyak. Tambah banyak. Dan mereka pikir kalau mereka ini tambah banyak, mereka ini budak-budak kita, nanti mereka akan bikin kudeta, demo. Karena BBM naik, padahal nggak jadi. Bikin macet di mana-mana, demo semuanya. Saudara, nanti bangsa ini bisa demo. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun bikin sebuah dekret. Bunuh semua anak-anak bangsa Yahudi yang ada di tanah Mesir ini. Semua yang berusia 2 tahun ke bawah, dibunuh. Dan akhirnya pada waktu itu Musa lahir. Waktu Musa lahir, zaman di mana pembunuhan itu terjadi. Akhirnya orang tuanya membuat sebuah tembikar dan memasukkan Musa dan mengalirkannya di sungai apa? Sungai Nil. Dan sungai Nil itu mengalir terus melewati tempat permandian yang namanya putri Fir'aun. Dan akhirnya ditemukanlah yang namanya Musa menangis. Dia menangis, welp. Gak tahu lah kita nangisnya bagaimana. Saudara dengar baik-baik. Dan akhirnya Musa dibesarkan di Mesir dengan semua kepintaran Mesir. Tapi darahnya darah apa? Yahudi. Saudara dengar, Musa inilah yang dipakai oleh Tuhan. Mengingatkan bangsa Israel tentang siapa Tuhan supaya mereka dibebaskan. Dan dia dipanggil oleh Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan. Sebelumnya waktu dia bertemu dengan Tuhan apa yang terjadi? Dia melihat bahwa orang Yahudi yang sama darahnya dengan dia ditindas oleh tentara Mesir. Sehingga akhirnya orang Yahudi ini hampir mati. Dan Musa membelanya. Saya tidak tahu jurus apa yang dipakai. Tetapi satset apa yang terjadi? Double kill. Akhirnya mati ini orang Mesir. Dan Musa akhirnya dibilang kau pembunuh. Musa lari dan sembunyi 40 tahun. Dan ketika dia sembunyi 40 tahun di padang gurun, dia ketemu sama Allah dengan pandangan yang luar biasa. Yaitu ada semak duri, ada apinya tapi gak kebakar. Wah, saya dan Kak Eci sudah lihat yang namanya tumbuhan itu. Waktu kami lihat, oh ini dia. Tapi kami gak lihat api di situ. Waktu kami pergi, disinilah Musa berjumpa dengan Tuhan. Ini tumbuhannya. Wow, di situ dibangun gereja. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Musa mendapat panggilan Tuhan. Tapi Firaun keras hati. Sama-sama bilang, Firaun keras hati. Jadi dengar baik-baik. Kalau saudara keras hati, mungkin orang akan bilang kau Firaun. Coba bilang kiri kanan, jangan jadi Firaun. Oke ya. Tuhan bilang apa? Tuhan kirim Musa. Musa kasih tahu Firaun, lepaskan bangsa itu. Musa datang. Wah, bahasa Inggrisnya keren. Let my people go. Bahasa Indonesianya, lepaskan umatku. Gitu loh kan. Lepaskan. Firaun menjawab pakai bahasa apa? Bahasa Toraja. Murai bang. Enak banget loh. Porenu. Pakai bahasa Makassar dia. Dia ahli bahasa.
Maksudnya Firaun bilang apa? Hah? Apa? Lepaskan mereka. Kalau dilepaskan dia, siapa yang kerja buat kami? Siapa yang bersihkan rumah kami? Pada waktu itu bangsa Israel itu semua jadi budak. Maaf. Sampai yang cuci toiletnya orang Mesir itu bangsa Israel. Siapa yang akan cebok? Maaf. Siapa yang akan bersihkan toilet kami? Enggak ada. Firaun bilang, enggak boleh. Musa bilang, Tuhan akan berperkara denganmu. Didatangkanlah namanya T-U-L-A-H. Yaitu apa? Tulah. Woi, macam-macam tulahnya. Kita enggak punya waktu membahas semua itu. Ada berapa tulah? 10 tulah. Waktu tulah pertama, 2, 3, 4. Yang namanya Firaun masih mengeraskan hati. Tambah keras hatinya. Sampailah tulah yang ke-10. Sama-sama bilang tulah yang ke-10. Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Sama-sama bilang kematian anak sulung. Musa bilang, Firaun, kau lagi. Kalau engkau tidak lepaskan bangsa ini, maka anak sulungmu akan mati. Dia bilang apa? Coba Mi. Oh, saudara, pada malam itu, inilah yang dikatakan oleh Musa. Maka malaikat maut akan datang dan engkau semua akan mati. Saudara dengar baik-baik. Angkat kepala saudara, ini menariknya. Lihat posisi saya berdiri, ini mimbar. Sebelah kiri saya ini yang namanya Mesir. Sebelah kanan saya kampungnya orang Yahudi, yaitu apa? Lembah Goshen. Dengar baik-baik. Sewaktu semua tulah terjadi di sini, ini nggak ada tulah di sini. Waktu belalang banyak, di sini nggak ada belalang. Waktu katak banyak, di sini nggak ada katak, saudara. Waktu di sini yang namanya bara, borok, bisulan orang, di sini sekalipun banyak makan telur, tidak bisulan, saudara. Semuanya. Di sini air berubah menjadi darah. Di sini, mereka, saya minum yang manis-manis. Saudara dengar baik-baik, gak terjadi. Semuanya sudah Tuhan tunjukkan selama 9 kali kejadian. Tapi Fir'aun keras hati. Sampai Tuhan buat. Karena Fir'aun itu adalah jabatan. Fir'aun ini punya anak dan anaknya inilah yang menjadi putra mahkota yang akan menjadi raja. Allah mengambil yang paling utama dari hidupnya. Dan inilah yang terjadi. Yuk, Keluaran pasal 11. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun, atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah laku katakan kepada bangsa itu supaya setiap anak laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah apa? Hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah orang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah Mesir. Dengar baik-baik. Siapa yang jalan di tengah Mesir? Allah itu sendiri berjalan di tengah Mesir. Nanti saudara akan lihat ini. Lihat ya. 5. Maka tiap-tiap anak-anak sulung di tanah Mesir akan apa? Mati. Lihat anak sulung. Ini seperti pembalasan waktu Fir'aun membunuh anak-anak sulung daripada bangsa Yahudi. Apa yang kau tabur, kau tuai. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya. Sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala ternak, segala anak sulung hewan. Dengar baik-baik. Jadi kematian itu akan datang bagi semua orang. Baik di atas tahta yang paling tinggi, yang punya semua pengawal. Engkau punya harta, engkau punya kedudukan. Sampai kepada yang paling rendah. Budak yang kerjanya depan kilangan. Engkau akan mengalami kematian anak sulung. Kenapa sampai sedetail ini dikatakan? Artinya supaya Mesir tahu bahwa kuasa Allah sanggup menyasar semua orang. Enggak peduli kau kaya, profesor, dokter, kau buat baik, apapun yang kau lakukan. Saudara lihat apa yang terjadi. Bukan hanya manusia, hewan pun akan mati. 6, ayat 6.
Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan terjadi lagi. Seruan yaitu menangis, sama-sama menangis. 1, 2, 3. Nih, saudara dengar baik-baik, menangis itu susah dibuat. Makanya saudara dan saya tidak bisa masuk jadi aktor film, karena disuruh menangis saja susah. Menangis itu bisa muncul kalau memang kesedihan itu menyentuh hati, betul? Dan dikatakan seruan yang gak pernah terjadi, itu adalah raungan kesedihan terdalam karena anaknya mati. Coba ya, coba sebentar. Saya panggil sama-sama. Pak Rusmin bangkit berdiri. Bapak Riel bangkit berdiri. Bapak Leo bangkit berdiri. Oke, Bapak Chris bangkit berdiri. Siapa lagi? Bapak Johnson bangkit berdiri. Bapak Damanik bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Coba dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Pak Rusmin, anak sulungnya siapa? Winner. Pak Ayub, anak sulungnya siapa? Riel. Pak Leo, anak sulungnya siapa? Viel. Pak Chris, Gendis. Pak Johnson siapa? Ya. Pak Damanik siapa? Oke, dengar baik-baik. Stop dulu ya. Sekarang semua anak pertama di rumah bangkit berdiri. San, anak saya, bangkit berdiri. Winner, bangkit berdiri. Semuanya. Walau di sini tidak ada bapaknya, tapi anak sulung. Oke, sebentar. Sebentar, oke, sudah ya? Sebentar. Oke, semuanya. Supaya saudara paham. Supaya saudara paham. Tiba-tiba perkataan ini berkata, anak sulung akan apa? Mati. Saya nanya, Pak Rusmin, kalau Winner mati, Pak Rusmin menari-nari. Sedih, sedihnya bagaimana? Sedih sekali. Pak Ayub bagaimana kalau Riel meninggal? Wah, sedih sekali. Kesedihannya melebihi ribuan ayam mati. Betul? Benar saudara, sedih. Saya nanya, yang anak sulung mau mati? Enggak ada yang mau mati, betul? Enggak ada. Oke ya, berdiri dulu. Saudara dengar baik-baik, karena kita gunakan mereka untuk firman Tuhan. Lanjut, ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kau mengetahui bahwa Tuhan membuat apa? Perbedaan, sama-sama katakan perbedaan. Antara orang Mesir dan orang Israel. Paskah itu momen di mana Tuhan membedakan antara umat pilihan dan yang bukan dipilih Tuhan. Lanjut. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengukit engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah dan menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Lihat. Karena Firaun bilang apa? Belum mati kok, jadi dia nggak mau dengar. Dan akhirnya apa yang terjadi? 10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel di negerinya. Masih bangkit berdiri. Sekarang lihat Keluaran 12. Kita cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi dengar baik-baik. Bulan pertama bagi bangsa itu setelah mereka ditebus adalah Paskah. Itulah hari pertama. 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Sama-sama bilang seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Sama-sama bilang tiap-tiap rumah tangga. Oke ya, tiap-tiap rumah tangga. 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu perbuatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ya, bilang sama-sama, ajak tetangga. Betul ya? Ada ajak tetangga. Lanjut, 5. Anak domba itu harus apa? Jantan. Terus, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Dengar baik-baik, tadi hari keberapa disuruh? 10, ini hari ke-14. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu apa?
senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada keambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Oke, stop dulu. Oke, yang bangkit berdiri, dengar. Kita ini tinggal pilih. Mau bersama dengan Yesus atau tidak. Ini yang terjadi. Pada waktu itu, ini yang disuruh. Malaikat Tuhan akan datang membawa kematian kepada orang-orang di Mesir. Supaya enggak terjadi kematian bagimu bangsa Israel, ini yang harus lakukan. Mengambil korban yang tidak bercacat, celah. Dan dibilang ada dua. Yang pertama, disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu. Yang kedua, dagingnya dimakan. Oke? Darahnya dioleskan di mana? Di ambang pintu. Dagingnya di dalam, di rumah dimakan sama keluarga. Oke ya? Oke ya? Jadi sudah dapat. Oke. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Serta sayur apa? Pahit. Ini dia roti tak beragi itu. Nanti kita akan belajar. Yesuslah roti tak beragi. 9. Jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Makan daging panggang. Janganlah kamu memakannya, 10. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah itu dengan api. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat kasut dan kakimu tongkat dan kaki. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Lihat, jadi Paskah bagi Tuhan ada peristiwa makan-makan. Nah, bersyukur habis ini kita makan-makan. Nah, sama-sama bilang, hore. Oke, lanjut lagi. 12, dengar baik-baik. Ini partnya, siap-siap ya. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani apa? Tanah Mesir, sama-sama. Dan semua anak sulung dari anak manusia, sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi apa? Tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku apa? Melihat darah itu, mereka akan lewat daripada kamu. Maka aku lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Oke, stop. Oke, angkat kepala saudara, lihat ke depan. Jadi lihat, yang namanya Allah yang berjanji itu datang menghukum semua orang. Baik Mesir maupun bangsa Israel. Mesir dihukum karena mereka menentang Allah. Bangsa Israel juga bisa mengalami penghukuman kalau mereka tidak taat. Oke, angkat kepala saudara, dengar baik-baik. Apakah malaikat atau Tuhan itu datang dan akan membunuh semua orang? Siapa semua orang yang lewat daripada penghukuman itu? Hanya orang yang tinggal di mana? Di rumah yang ada apanya? Darah anak domba. Kalau bangsa Israel, mereka tidak taat, tidak mengoleskan rumah ambang pintu rumahnya dengan yang namanya darah anak domba. Apakah akan mati? Mati. Supaya saudara paham. Jadi jangan saudara pikir, saya Kristen, saya pasti selamat. No. Kita bisa mati. Dengar baik-baik. Kalau ada orang non-Yahudi pada waktu itu, katakanlah orang Mesir, waktu dengar itu, mereka bilang, Itawa, betul itu, kita udah lihat 9 tulah terjadi. Mereka keluar dari Mesir, masuk di rumahnya bangsa Israel, di rumah saudara. Apakah mereka selamat? Selamat. Karena apa? Bukan soal suku bangsanya, tapi soal apa? Darah anak domba. Sama-sama bilang, darah anak domba. Jadi selagi ada darah anak domba dan ada korban dalam rumah itu, maka mereka akan apa? Selamat. Dengar baik-baik. Apapun agamanya, apapun sukunya, berapapun gajinya,
Berapapun tabungannya, berapapun utangnya. Selagi yang namanya darah anak domba ada di sana, mereka pasti apa? Selamat. Dengar baik-baik. Supaya saudara paham, berarti Tuhan itu adil atau tidak? Adil. Betul? Jangan saudara pikir saya Kristen, saya pasti selamat. No. Kalau kita tidak mengikuti yang namanya korban Kristus. Supaya saudara paham. Oke, stop. Sekarang ke praktek yang berdiri. Coba, orang tua, bagaimana responmu kalau anakmu meninggal? Coba nangis sama-sama. Anakku Sean, siapa yang akan main keyboard nanti? Mau winner juga mati. Siapa yang akan main drum nanti? Oh, pasti ada Ferry. Saudara bayangkan, malam itu, sama-sama bilang malam itu. Kurang seru, sama-sama dengan dramatis, malam itu. Saudara dengar, ada dua kejadian. Satu di sini, meraung-raung, menangis-nangis. Wah, aku udah bayar 1,2 miliar supaya kau masuk tentara, masuk polisi. Salah. Ampuni. Saudara dengar baik-baik. Padahal sudah tunangan, sudah di booking hotelnya. Di sini bangsa itu, apa yang mereka lakukan? Mereka terdiam. Satu sisi mereka dengar raungan tangisan. Bangsa ini gemetar. Apakah mereka lihat kematian. Orang mulai berkata, malaikat maut mulai lewat. Bukan malaikat maut. Siapa yang datang? Tuhan Allah yang datang. Dengar baik-baik. Saudara berdiri terus. Jangan pikir kejam banget ini Tuhan orang Kristen. Mana kejam? Dia udah kasih peringatan 9 kali. Dengar baik-baik, Tuhan kita penuh kasih. Tapi Tuhan kita adil, dia kasih peringatan. Benar, apa yang terjadi? Bagi orang Mesir, mereka lihat Tuhan itu sebagai malaikat maut. Tapi bagi bangsa Israel, mereka lihat Tuhan itu sebagai penyelamat. Ketaatan kepada Allah, darah anak domba itu. Dengar baik-baik. Saudara dengar, itu sebabnya malam itu, sama-sama 1, 2, 3. Malam itu malam yang dikenang oleh bangsa itu seumur hidupnya. Karena apa? Mereka bilang, siapa kami? Kami juga bisa mati. Cobalah pada waktu itu, Allah apa itu? Main oles-oles. Emang masuk angin dioles-oles. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya, sama-sama bilang itu sebabnya. Dioles itu saudara, saya pinjam bunga ini. Tuhan gak bisa cabut. Ini bisa gak? Saudara, ini yang dilakukan. Bangsa itu, mereka ambil yang namanya hisop, sama-sama bilang hisop. Ini seperti rerumputan, seperti daun-daunan, dikucutkan di darah korban itu, lalu dibuat pintu, dibuat. Itu sebabnya Yesus waktu di atas kayu salib, dia mau mati, dia bilang apa? Aku haus. Lalu tentara Romawi, dia lihat Yesus haus. Dia ambil hisop, dimasukkan ke dalam yang namanya cuka. Dimasukkan, dikasih kepada Yesus. Sama. Saudara dengar baik-baik. Kembalikan properti. Saudara dengar baik-baik. Yang berdiri saat ini dengar. Supaya saudara paham. Apakah kita selamat karena bapak kita pendeta? Karena uang kita banyak? No. Kita selamat karena apa? Darah anak domba. Sama-sama bilang darah anak domba. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat mereka ya. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 29. Waktu yang namanya Yesus datang, mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis, dia bilang apa? Lihat itu Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh sebab itu saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya hari ini, sama-sama bilang hari ini, perayaan Paskah kita
perayaan Jumat Agung ini, bagi sebagian orang itu adalah kematian, itu adalah malaikat maut. Tapi bagi kita, korban agung Allah. Korban agung Allah. Itu sebabnya 2 ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang kelima, kembali lagi. Kita baca dulu yuk. 1 Korintus pasal yang kelima, kita kembali. Ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu apa? Kristus. Yesus sudah mati, dia menjadi anak domba. Karena itu marilah kita berpesta. Sama-sama bilang berpesta. Apakah kita berpesta karena kematian orang orang Mesir? Tidak. Kita berpesta karena apa? Karena kasih karunia kehidupan yang Tuhan beri. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, kalau bangsa Yahudi merayakan Paskah, kalau saudara punya kesempatan pergi ke Israel dalam momen Paskah seperti ini, saudara akan temukan sebuah kebiasaan. Ibu-ibu, woi, ibu-ibu akan membersihkan rumah. Bersihkan rumah. Lalu mereka akan membuat sebuah tradisi. Diambil roti yang tak beragi, disembunyikan di satu tempat. Lalu sang suami akan datang, membawa alat untuk membersihkannya. Diambil, disimpan, dan mereka pergi ke bait suci. Sebelum sampai kepada bait suci, ada di situ api, dibuang di situ. Menunjukkan ragi yang lama. Dan mereka pergi ke bait suci, mereka mengambil ragi yang baru, roti yang baru. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sewaktu Yesus melakukan perjamuan kudus, sama-sama bilang perjamuan kudus. Apa yang terjadi? Yesus mengambil roti, kita akan lakukan nanti. Dan dia mengambil anggur. Dia bilang seperti ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia merayakan Paskah seperti bangsa Yahudi. Tetapi mulai daripada zaman Yesus sampai hari ini, kita tidak merayakan Paskah orang Yahudi lagi. Kita merayakan Paskahnya siapa? Yesus Kristus. Karena dialah anak domba yang disembelih. Dialah roti yang tidak beragi itu. Saudara, kalau belajar ada begitu banyak ornamen untuk Paskah, tapi kita tidak akan sampai ke sana. Hal yang terakhir, kita buka sama-sama Yohanes pasal 19. Setelah ini nanti pemain musik boleh maju. Kita baca dulu Yohanes pasal 19. Yuk sama-sama Yohanes pasal 19, ini menarik. Ayat yang ke mana ini? 30. Mulai dari 28 supaya tadi saudara baca tadi yang saya sebutkan itu tentang mencucukkan itu ya. Yohanes 19:28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang apa? Hisop. Nah ini sama ya, hisop seperti yang dipakai oleh bangsa Israel itu. Lalu mengunjukkannya ke mulut siapa? Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sama-sama bilang sudah selesai. Saudara, saya mau sampaikan ini pada saudara. Apa sih yang dimaksud dengan sudah selesai? Dan inilah yang menjadi gambaran nama anak kami, San Teleios Adler. Kata teleios itu dari kata sudah selesai atau tetelestai. Saudara, apa yang terjadi kita bahas sama-sama. Dengan singkat saja, pada waktu ayat ini ditulis, bangsa Yahudi ketika mendengar sudah selesai, itu ada 3 artinya. Berapa arti? 3 arti. Yang pertama yaitu konteks tentang transaksi. Sama-sama bilang transaksi. Sudah selesai artinya sudah lunas. Sama-sama bilang sudah lunas. Buka dulu Kolose 2:14. Jadi sudah lunas. Kolose 2:14 dikatakan tentang apa? Semua surat hutang dipakukan di mana? Di salib. Dan semua surat hutang itu sudah lunas. Coba sama-sama Kolose 2:14. Nanti saudara, oh berarti hutangku semua sudah lunas.
Kolose 2:14. Filipi Kolose 2:14 ada di sini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya di mana? Memakukannya pada kayu salib. Sama-sama bilang kayu salib. Jadi ketika Yesus bilang sudah selesai, yang pertama semua hutang sudah selesai. Apapun hutang dosa semuanya sudah selesai. Apapun dosa saudara di masa lalu, bilang semua sudah selesai. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan buat iblis untuk mempengaruhimu. No. Ada sebuah keluarga, satu kali kami bertemu dengan keluarga ini. Ini kisah nyata. Kenapa papa dan mama ini, secara khusus mamanya, punya sikap yang berbeda kepada anak pertama dengan 2 dan 3. Ternyata ditemukan, maaf, anak pertama ini lahir waktu papa dan mamanya MBA, bukan Master Business Administration, tapi hamil di luar nikah. Lalu papa dan mamanya ini sangat sayang kepada anaknya untuk membalas budi. Yang 2 dan 3 tidak terlalu sayang. Sehingga akhirnya di keluarga ini terjadi bentrok. Anak nomor 2 dan 3 merasa dikucilkan. Anak nomor 1 ini diistimewakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluarga ini menjadi terbeban. Terbeban karena apa? Semua permintaan anak nomor 1 diokekan. Anak nomor 2, anak nomor 3 nanti pi. Jadi masalah. Papanya mau tegur anak nomor 1 ini karena dia mulai melunjak. Mamanya bela. Wah, ternyata karena itu. Saudara dengar, apapun dosa di masa lalu, semua sudah lunas dibayar. Jangan pernah bertindak atas dosa masa lalu. Bertindak sebagai orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Aku tahu apa dosaku dan aku gak perlu dibelenggu dengan dosa. Saya tahu saya orang berdosa, tapi semua sudah selesai. Transaksinya sudah lunas. Tadi pagi saya belanja di tokonya Pak Kimson. Mana Pak Kimson? Udah datang ya. Selamat pagi kakak, saya abang bukan kakak, saya bilang. Oh gak apa-apa kakak, abang, oh tapi gak apa-apa lah. Saya belanja, saya beli barangnya. Saya sudah bayar, lunas. 4 orang pegawainya tidak berani kejar saya. Abang kakak kembalikan, tidak bisa. Karena sudah saya bayar, ada struknya ini. Ada struknya, sama. Apapun dosa kita di masa lalu, ada struknya, sudah dibayar, distempel, lunas, katakan amin. Yang kedua, kata tetelestai itu dalam konsep militer. Berperang, sama-sama bilang berperang. Kita gak punya banyak waktu. Efesus pasal 3 ayat 16 berkata bahwa apa? Semua penguasa itu sudah dilucuti. Dia menang, katakan sama-sama. Yesus menang. Semuanya, roh jahat, kuntilanak, gondoruo, kolor hijau, suster ngesot. Semua sudah selesai. Katakan semua sudah selesai. Semua peperangan, mau Dracula, apapun itu semuanya. Roh jahat yang berusaha membuat engkau membelenggu dan bilang apa? Engkau masih aku penjarakan. No! Kita bilang, Yesus di atas kayu salib sudah selesaikan. Dia sudah bilang tetelestai. Dia membuat iblis di bawah kakinya. Dia taklukkan. Iblis semua di bawah kakiku. Enggak boleh lagi. Itu sebabnya saya boleh ada hari ini. Keluarga kami mengalami kutuk generasi. Tetapi karena Kristus ada dalam keluarga kami, maka semua sudah selesai. Peperangan itu diselesaikan. Nenek moyang kami berjuang. Mereka buat roh ini, menyembah roh ini dan itu untuk perang melawan roh itu. Tapi ketika Kristus masuk ke Kristenan, kakek saya, nenek saya, papa saya diubah namanya menjadi nama Kristen. Dia ikut sekolah minggu dari umur 4 tahun. Dia hidup karena sebelumnya kutuk generasi. Karena Galatia pasal 3 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus sudah terkutuk sehingga kita bebas dari kutuk. Kami ngalami. Saya generasi kedua Kristen di keluarga kami. Karena kreasi sebelumnya di atas papa saya semua mati karena kutuk, karena maut, karena persekutuan dengan roh jahat. Yang terakhir, tetelestai itu adalah kurban kita di bait suci Allah diterima. Persembahan kita diterima. Hidup kita diterima oleh Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 katakan persembahkanlah hidupmu. Hidupmu kacau, hidupmu berantakan. Aku penuh dosa. Agus ini orang berdosa. Jangan saudara pikir itu Pak Pendeta suci hari ini. Dulu saya orang berdosa.
Saya boleh kasih tahu dosa saya sama saudara, tapi yang untungnya dengar baik-baik. Karena kematian Kristus, aku diterima. Iblis gak punya hak lagi bilang, ketika aku menyembah, ku sembah kau Allahku. Tanganmu itu baru pukul istri. Tidak lagi, karena aku sudah diampuni, sudah disucikan. Kata selesai, sama-sama bilang selesai. Menolong saudara bertindak, supaya tidak bertindak dari penghukuman, tapi bertindak dari pengampunan. Kita bertindak, kita hidup, kita menjalani hidup ini dari sebuah pengampunan. Titik kita adalah penerimaan Allah. Sama-sama bilang penerimaan Allah. Pemain musik boleh maju. Dengar saudara, ada banyak orang tidak berasa diterima oleh Allah. Dengar baik-baik. Mereka masih berasa hidup seperti di Mesir. Tuhan tidak adil. Tuhan membunuh, Tuhan mencuri masa depanku, Tuhan mengambil anakku, Tuhan telah melakukan sebuah hal yang fatal bagi keluargaku. Kita marah sama Tuhan. Sementara di sini sebuah kelompok bangsa yang mengalami namanya darah anak domba. Mereka terdiam dan mengaku, Tuhan, kalau bukan karena darah itu, maka kami tidak akan ada sampai hari ini. Oleh sebab itu pilihlah hari ini untuk datang pada korban yang agung. Karena korban agung itu menyelesaikan segalanya. Apapun itu, diselesaikan semuanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Saudara, kita akan mengambil perjamuan